teman-teman, perkenalkan nama saya Nancy Masauna, NIM 152025010161, kelas B1, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di saat ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah PAK. Dengan video pembelajaran yaitu tokoh-tokoh yang berperan dalam pendidikan agama Kristen, dan tokoh yang saya ambil yaitu Yohanes Amos Comenius. Adapun materi yang saya bahas yaitu yang pertama, biografi Yohanes Amos, kedua, dasar-dasar pendidikan Yohanes Amos, ketiga, asas-asas pendidikan Yohanes Amos, yang keempat, kontribusi terhadap dunia pendidikan, dan yang kelima, tokoh-tokoh yang mempengaruhi Yohanes Amos, keenam, karya-karya penting Yohanes Amos, ketujuh, kontribusi sebagai bapak pendidikan modern, kedelapan, kesimpulan, dan yang kesembilan, ucapan terima kasih. Selamat menyaksikan. Kita masuk dengan poin yang pertama, yaitu biografi Yohanes Amos Comenius. Yohanes Amos Comenius lahir pada tanggal 28 Maret 1592 di desa Nivnice di daerah Murawi Tenggara, yang pada waktu itu berbatasan dengan Hongaria. Ia berasal dari keluarga bernama Komna, dari mana Komensky atau Comenius berasal. Ayahnya Martinus Komensky adalah seorang penggiling gandum serta warga gereja yang saleh dalam persaudaraan Morawi. Ibunya juga adalah seorang wanita yang beriman. Comenius tumbuh sebagai anak bungsu, seorang anak yang berperangai lembut, jujur, serta memiliki kecerdikan dan imajinasi tinggi. Sebagai anak kecil, kehidupannya cukup cerah karena kondisi keluarga yang mapan dan religius. Namun tak lama kemudian, masa kecil Comenius berubah tragis. Ketika ia berusia 10 tahun, ia kehilangan ayah, ibu, dan 2 saudara perempuan dalam rentang waktu yang berdekatan. Tragedi ini membuatnya diasuh oleh keluarganya, khususnya bibinya Anna yang sangat ia sayangi. Selain itu, Comenius hidup bersama bibinya hingga ia berusia 12 tahun. Pada usia tersebut, ia kehilangan bibinya dan kembali harus pindah rumah, tinggal bersama keluarga lainnya, yaitu Ludmila dan Susana, 2 kakak dari ibunya. Sejak kecil, Comenius telah dilatih untuk menghadapi kesulitan dan tekanan hidup. Namun kondisi ini membentuk daya juang dan kedalaman spiritualnya. Pendidikan formalnya pun sempat tertunda karena keadaan ekonomi keluarga. Yohanes baru dapat masuk sekolah pada usia lebih tua dibandingkan anak-anak lainnya. Ia kemudian berkesempatan belajar di sebuah sekolah kota setelah setengah tahun belajar di sebuah sekolah dasar gereja. Pada usia 16 tahun, Comenius meninggalkan rumah bibinya dan mulai menjalani perjalanan pendidikan lebih jauh yang kelak menjadikannya seorang tokoh besar dalam dunia pendidikan Kristen dan umum. Di tengah konteks itulah hadir Yohanes Amos Comenius, seorang pemikir yang membawa perubahan besar dalam cara orang memahami pelayanan pendidikan. Pemikirannya dianggap sebagai sesuatu yang baru dan menonjol, sampai akhirnya ia menerima gelar kehormatan sebagai Bapak Pendidikan Modern. Yang kedua, kita masuk dengan dasar-dasar pendidikan menurut Yohanes Amos Comenius. Berikut dasar-dasar pemikiran pendidikan Comenius yang paling penting. A. Pendidikan untuk semua orang. Comenius menegaskan bahwa pendidikan adalah hak semua manusia tanpa membedakan kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, bangsawan atau rakyat biasa.
Ia percaya semua orang memiliki potensi akal yang perlu ditumbuhkan. B. Pendidikan harus berlangsung sepanjang hidup. Ia memperkenalkan konsep lifelong education, manusia belajar sejak lahir sampai akhir hidup. C. Pendidikan harus sesuai tahap perkembangan. Comenius menyusun sistem jenjang berdasarkan usia, masa kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, akademi atau pendidikan tinggi. Setiap tahap memiliki metode berbeda. D. Pendidikan harus selaras dengan alam. Menurutnya, proses pendidikan harus berlangsung alamiah, bertahap, tidak memaksa, dan mengikuti cara manusia berkembang secara natural. E. Pendidikan berpusat pada firman Tuhan. Sebagai pelayanan gereja, Comenius meyakini bahwa pengetahuan dan karakter harus berdasar pada kitab suci, moralitas, pembentukan akhlak Kristen. Yang ketiga, kita masuk dengan asas-asas pendidikan Comenius. Beberapa asas penting dari pemikirannya. A. Asas naturalisme. Belajar harus mengikuti irama alam, dari mudah ke sulit, dari sederhana ke kompleks. B. Asas universalitas. Semua manusia dapat diajar, tidak ada yang terlalu bodoh atau tidak layak untuk dididik. C. Asas visual, learning by seeing. Comenius terkenal dengan prinsip segala sesuatu harus diajarkan melalui indera, terutama penglihatan. Inilah dasar metode belajar konkret visual. D. Asas keteraturan. Pembelajaran harus direncanakan, bertahap, sistematis, bukan acak. E. Asas kegiatan. Siswa tidak hanya menerima, tetapi harus aktif. Guru hanya sebagai pembimbing. F. Asas moral dan kerohanian. Pendidikan harus membentuk akhlak dan budi pekerti, bukan hanya mengisi pengetahuan. Yang keempat, kontribusi Comenius terhadap dunia pendidikan. Comenius dikenal sebagai bapak pendidikan modern karena kontribusinya sebagai berikut. A. Menciptakan sistem pendidikan modern. Ia menyusun sistem sekolah berjenjang dan teratur seperti yang dipakai hingga kini. B. Penggagas pendidikan universal. Menjadi tokoh pertama yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak memperoleh pendidikan. C. Memperkenalkan metode belajar visual. Melalui buku bergambar, ia memperkenalkan model belajar konkret. D. Memperbaiki peran guru. Guru harus mengajar dengan kasih, menjadi teladan moral, tidak menghukum secara keras, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. E. Mempromosikan perdamaian melalui pendidikan. Ia percaya bahwa dunia yang damai hanya dapat tercapai jika semua manusia dididik dengan baik. F. Mengembangkan teori kurikulum. Comenius menata kurikulum secara sistematis, dari bahasa, seni, moral, agama, pengetahuan alam, sejarah. Yang kelima, kita masuk dengan tokoh-tokoh yang mempengaruhi Comenius. Beberapa tokoh dan kelompok yang membentuk pemikiran Comenius yakni A. Johannes Huss, reformator dari Bohemia. Ajaran moral dan pembaruannya memengaruhi spiritualitas Comenius. B. Persaudaraan Morawi, Unitas Fratrum. Kelompok Protestan yang mengasuh dan mendidiknya sejak kecil, menekankan kesalehan dan pendidikan. C. Reformator Protestan, termasuk Calvin dan Luther. Walaupun Comenius tidak secara langsung mengikuti satu aliran saja, semangat reformasi gereja, pendidikan moral, dan pembaruan teologi sangat membentuk pemikirannya. D. Guru-guru awalnya. Pengalaman buruk dan baik dari masa sekolah
sangat membentuk metode pendidikan Comenius, terutama komitmennya untuk menciptakan pendidikan yang manusiawi. Dan yang keenam, kita masuk dengan karya-karya penting Johannes Amos Comenius. Berikut karya-karya paling berpengaruh dari Comenius. A. Didaktika Magna, pengajaran besar. Karya terbesar yang menjelaskan teori pendidikan modern secara komprehensif, metode, guru, tujuan, kurikulum, dan sistem sekolah. B. Orbis Sensualium Pictus, dunia dalam gambar. Buku pelajaran bergambar pertama di dunia, digunakan untuk mengajar anak-anak melalui gambar dan teks. C. Janua Linguarum Reserata, pintu terbuka bagi bahasa-bahasa. Buku untuk mempermudah pembelajaran bahasa dengan metode baru. D. Pansophia, gagasan tentang ilmu pengetahuan universal. Pendidikan harus mencakup seluruh aspek kehidupan. E. The Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart, buku yang menggambarkan pencarian makna hidup dan pandangan spiritual Comenius. Kita masuk dengan poin yang ketujuh, kontribusi Johannes Amos Comenius sebagai bapak pendidikan modern. 1. Menyusun sistem pendidikan berjenjang. Comenius adalah tokoh pertama yang menyusun struktur pendidikan secara lengkap dan sistematis yang kemudian menjadi dasar sistem sekolah modern. 1. Sekolah ibu, masa kanak-kanak atau PAUD. 2. Sekolah dasar. 3. Sekolah menengah. 4. Akademi atau perguruan tinggi. Setiap jenjang memiliki metode, tujuan, kurikulum, dan peran guru tersendiri. Kedua, mengembangkan metode belajar visual, learning vision. Ia menekankan bahwa anak belajar paling baik melalui indera, terutama penglihatan. Kontribusinya memperkenalkan penggunaan gambar dalam pembelajaran, menciptakan Orbis Pictus, buku bergambar pertama di dunia, menjadi dasar pembelajaran konkret visual di sekolah modern. Ketiga, pendidikan untuk semua, universal education. Pemikiran Comenius sangat revolusioner untuk zamannya. Ia menyatakan bahwa setiap orang berhak belajar. Pendidikan berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Pendidikan tidak hanya untuk bangsawan atau orang kaya, tetapi untuk semua manusia tanpa kecuali. Prinsip ini menjadi fondasi demokratisasi pendidikan modern. Yang keempat, mengubah cara guru mengajar. Comenius memberikan kontribusi besar dalam reformasi peran guru. Guru harus mengajar dengan kasih, bukan kekerasan. Proses belajar harus menyenangkan, tidak menakutkan. Guru adalah pembimbing, bukan penguasa kelas. Guru harus memperhatikan perkembangan dan kebutuhan anak. Pandangan ini mengubah paradigma pendidikan dari hukuman ke pendekatan humanis. Yang kelima, menyusun kurikulum yang sistematis. Comenius menyusun kurikulum yang tertata dari bahasa, matematika, moral dan agama, seni, pengetahuan alam, sejarah, dengan urutan dari yang mudah ke sulit, konkret ke abstrak, dan dekat ke jauh. Kurikulum modern masih memakai prinsip yang sama. Keenam, mempromosikan pendidikan sepanjang hayat. Ia memperkenalkan gagasan bahwa belajar tidak berhenti di sekolah, melainkan berlangsung seumur hidup. Konsep lifelong learning yang populer saat ini berasal dari pemikirannya. 7. Pendidikan sebagai sarana perdamaian. Comenius percaya bahwa dunia yang rusak dapat diperbaiki melalui pendidikan yang benar. Ia melihat pendidikan sebagai alat membentuk moral manusia, menciptakan masyarakat yang beradab, membangun perdamaian. Karena itu, ia mendorong pendidikan universal untuk semua bangsa. 8. Mengembangkan dasar-dasar ilmu pedagogi.
Comenius memperkenalkan gagasan-gagasan yang kini menjadi prinsip pedagogi modern. Belajar aktif atau active learning, pembelajaran bertahap dan teratur, penekanan pada pengalaman, pentingnya motivasi, pendidikan yang manusiawi dan menyenangkan. Selanjutnya kita masuk dengan kesimpulan. Comenius disebut bapak pendidikan modern karena dialah tokoh pertama yang menyusun sistem pendidikan secara utuh, memperjuangkan pendidikan universal, memperkenalkan metode dan kurikulum modern, memanusiakan proses pendidikan, dan meletakkan dasar teori pedagogi yang dipakai hingga sekarang. Terima kasih sudah menonton video saya hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bisa membantu dalam proses belajar kita semua. Dan terima kasih.